Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal mirip 100% kimia UTBK 2022 tanggal 20 Mei 2022 sesi siang. Oke, ada kabar terbaru pada 20 Mei 2022 sesi siang, yaitu apa? Termokimia yang mulai dari kemarin ya, mulai dari 17, 18, 19 itu tentang energi ikatan rata-rata yang ditanyakan. Energi ikatan rata-rata yaitu rumusnya delta H kiri dikurangi kanan. Sekarang sudah mulai ke termokimia yaitu hukum Hess. Hukum Hess, ini paling gampang sekali hukum Hess ya. Bisa jadi nanti untuk gelombang kedua atau mungkin yang belum ujian untuk gelombang 1, termokimianya nanti bisa jadi yang keluar adalah yang diketahui delta HF, delta HF, delta HF. Maka mencarinya adalah kanan dikurangi kiri atau bisa jadi kalorimeter. Itu belum keluar sampai hari ini. Oleh karena itu, yang belum ujian atau yang gelombang kedua masih ada kesempatan untuk memperbaiki konsepnya. Kim Ude akan membuka program intensif untuk gelombang kedua dimulai tanggal 29, 30, 31, dan 1 ya. Nanti akan membahas tentang gelombang kedua. Jadi apakah gelombang kedua nanti sama dengan gelombang 1? Nanti dilihat pada program intensif kimia bersama Kim Ude. Sudah bisa daftar mulai hari ini, sudah bisa reservasi. Nanti silakan hubungi JP yang ada di deskripsi di bawahnya ya. Jangan sampai tertinggal atau jangan sampai terlewatkan kesempatan ini. Oke. Bagi yang sudah yakin atau sudah paham betul, silakan dipelajari. Silakan dipelajari. Kak, saya sudah ikut Kak gelombang kedua di gelombang 1. Saya akan belajar, nggak apa-apa silakan, tapi belum tentu nanti di gelombang 2 soalnya sama, maka kita akan mencoba mengulas kembali di gelombang kedua apa saja nanti yang harus dipersiapkan. Oke, kita lanjutkan ke soal termokimia ya, hukum Hess. Soal seperti ini sangat mudah sekali teman-teman pejuang UTBK. Kenapa sangat mudah sekali? Karena tinggal kita bermain apa ya, dibalik tetap gitu aja. Tapi kalau konsep dasarnya nggak paham maka juga akan sulit ya. Kita coba soal nomor ini ya. Langkah pertama kita tulis dulu reaksinya ya supaya paham solusinya di sini. Saya tulis ya 2Fe ditambah 3/2O2 hasilnya adalah Fe2O3. Delta H-nya di situ diketahui adalah min 822 kJ per mol. Kemudian satunya adalah C ditambah setengah O2 hasilnya adalah CO. Delta H-nya adalah min 110 kJ per mol. Oke. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah yang ini 3C ditambah Fe2O3 hasilnya adalah 2Fe ditambah 3CO. Pertanyaannya delta H-nya berapa? Oke. Gimana logikanya? Nggak usah lagi ditulis ulang ya, langsung aja. Posisinya gimana ini? Bisa mengambil 3C atau 3CO, sama aja. Bisa C, bisa CO, terserah. Ini posisinya di mana? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ini juga posisinya di sebelah mana? Di sebelah kiri. Sama posisinya, maka ini nggak diapa-apain. Biarin tetap. Yang diminta berapa? Yang diminta 3. Artinya ini C-nya kan masih 1. Ini yang diminta 3. Setelah tetap diapain? Nanti hasilnya dikali 3. Oke. Kalau dikali 3 maka ini akan berubah itu ya. Berarti harus dikali 3 juga.
Ini posisinya di mana? Ini di sebelah kiri. Padahal ini sebelah mana? Sebelah kanan. Supaya dia menjadi di sebelah kiri, apa langkah yang harus dilakukan? Maka ini harus dibalik. Nah, itu. Yang diminta berapa? 1. Ini juga 1. Setelah dibalik diapain? Ya nggak diapa-apain. Kenapa? Karena koefisiennya sudah sama 1-1. Maka hanya dibalik. Kalau dibalik maka delta H yang awalnya dia min, maka dia akan menjadi plus. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan berapakah hasilnya? Maka delta H yang pertama ini hanya dibalik saja. Asalnya min jadi plus, maka saya tulis plus 822. Yang ini tetap, berarti yang awalnya min ya tetap min. Nah, gitu. Kemudian dikali 3, berarti 110 dikali 3, maka ketemu 330. Nah, kemudian hasilnya diapain? Hasilnya dijumlah. Nah, dijumlah. Maka delta H-nya ketemu berapa? Tinggal plus 822 dikurangi 330, maka ketemu plus. Nah, ya berarti yang min ini salah, tinggal D sama E. Nggak mungkin 700 karena ini 800, ini 330, maka nggak ada pilihan lagi. Jawabannya adalah plus 492. Jadi nggak usah dihitung karena waktu UTBK itu sangat mepet sekali sehingga harus pakai logika aja. Oh, plus berarti plus, nggak mungkin ini, berarti jawabannya yang D. Sangat mudah sekali ya. Selain ini nanti hukum Hess bentuknya adalah kayak grafik itu. Kayak biasanya yang pernah muncul di tahun 2021 pada hari pertama gelombang pertama ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini, A ditambah B gitu ya, hasilnya ke bawah, masih ingat ya, C ya. Yang ini hasilnya di sini adalah misalkan D, ini ke bawah sini ya, seperti ini. Modelnya bisa sini, tapi ini belum keluar model kayak gini. Yang keluar di sesi siang 20 Mei adalah model reaksi. Jadi ada 2 reaksi, yang ditanyakan adalah reaksi yang ketiga. Bisa jadi nanti yang keluar ada 5 reaksi, yang ditanyakan hanya 1 reaksi. Bisa jadi kemungkinan. Kenapa? Soal UTBK variasinya sangat banyak. Yang penting konsepnya paham, apapun soalnya akan bisa dikerjakan. Di belajar Kim UD itu tidak hanya membahas soal selesai enggak, tapi diselingi dengan konsep atau materi yang mendukung. Supaya apa? Kalau nanti ada soal yang sulit atau soal yang berbeda tipenya, maka teman-teman pejuang UTBK bisa mengerjakan soal. Jadi soal-soal FR UTBK betulan ya. Jadi kita bahas. Kenapa kita mulai tanggal 29 Kak 28? Karena harus tahu dulu Kim UD 28 itu bagaimana model soalnya. Apakah sama dengan gelombang 1? Apakah berbeda? Kalau sama, tinggal memainkan saja soal-soalnya. Kalau berbeda maka harus berputar haluan bagaimana menyikapinya. Oke, yang gelombang kedua ditunggu. Ayo gabung bersama Kim UD program intensif periode keempat ya, gelombang kedua. Boleh reservasi mulai dari sekarang, hubungi CP yang ada di deskripsi di bawahnya ya. Ini anggaplah ini delta H1. Yang ini delta H2. Yang ini delta H3. Oke, berarti gimana hubungannya? Mencari delta H1, ini arahnya kemana? Arahnya ke bawah semua. Berarti tinggal dijumlah, maka delta H2 ditambah delta H3. Oke, seandainya nanti arahnya berbeda gimana? Misalkan ya, ini satunya ke atas, ini satunya ke bawah, ini satunya ke atas, misalkan gitu. Ini delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Gimana kalau modelnya seperti ini? Sama, berarti mencari delta H1 sama dengan, ini kan arahnya ke atas, ini kan arahnya ke atas, berarti ini positif, ini arahnya ke bawah, berarti negatif. Maka mencari delta H1 sama dengan delta H3 yang positif duluan, boleh dikurangi delta H2. Nah gitu.
Nah, gimana kalau ke bawah semua? Ke bawah semua. Misalkan ini ke atas. Misal ya, ini ke bawah. Ini ke bawah. Nah, seperti itu. Konsepnya harus jelas. Kalau konsepnya udah paham, apapun model soalnya aman ya. Ini delta H1, ini delta H3, ini delta H2. Nah, apa rumus mencari delta H1? Gampang sekali. Berarti ini ke atas, ini ke bawah semua. Berarti ini min. Berarti min delta H2. Ya, min delta H2. Kemudian apa? Min delta H3. Sudah selesai. Nah, jadi ini min karena arahnya berlawanan dengan arah pertamanya. Jadi kesimpulannya kalau searah maka plus, kalau berlawanan itu min. Itulah hukum Hess. Jadi modelnya bisa bentuknya seperti ini atau modelnya seperti ini, yaitu berupa reaksi. Oke, semoga paham, semoga bisa menerapkan pada soal UTBK dan tentunya hasilnya adalah maksimal memuaskan dan ujung-ujungnya nanti keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan adik-adik semua. Oke, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.